Hai semua, pernah dengar tentang psikologi pendidikan? Bidang ini seru banget loh. Jadi, psikologi pendidikan itu seperti jembatan antara ilmu psikologi dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang di lingkungan pendidikan. Di sini kita akan belajar tentang faktor-faktor kognitif, emosional, dan sosial yang mempengaruhi proses belajar. Nah, yang menarik, psikologi pendidikan ini memberikan wawasan berharga bagi para pendidik. Loh, dengan memahaminya, guru bisa lebih optimal dalam menentukan strategi mengajar, merancang kurikulum, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik untuk semua siswa. Psikolog pendidikan itu kerjanya apa ya? Mereka melakukan penelitian dan mengembangkan teori-teori tentang bagaimana proses belajar terjadi. Hebatnya, pengetahuan ini bisa langsung diterapkan di kelas. Guru bisa menggunakannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan efektif. Intinya, psikologi pendidikan itu penting banget untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang positif dan produktif, karena mempertimbangkan kebutuhan unik setiap siswa. Salah satu sumbangsi penting dari psikologi pendidikan adalah pengembangan berbagai teori belajar. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi. Contohnya, ada teori behaviorisme yang fokus pada perilaku yang bisa diamati dan peran penguatan dalam belajar. Lalu ada kognitivisme yang menekankan proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Ada juga konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dengan memahami teori-teori belajar ini, pendidik dapat menyesuaikan metode mengajar mereka dengan gaya dan kebutuhan belajar yang beragam. Misalnya, seorang guru dapat menggunakan teknik behavioral reinforcement positif untuk memotivasi siswa menyelesaikan tugas. Sementara itu, guru yang menganut prinsip konstruktivisme mungkin akan melibatkan siswa dalam kegiatan langsung dan proyek kelompok, agar mereka terdorong untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara kolaboratif. Psikologi pendidikan punya beberapa tujuan penting. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana siswa belajar paling efektif. Ini melibatkan pemahaman tentang gaya belajar, proses kognitif, dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan daya ingat. Dengan memahami kompleksitas proses belajar, pendidik dapat menciptakan strategi mengajar yang lebih menarik dan efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan unik setiap pelajar. Tujuan penting lainnya adalah untuk meningkatkan efektivitas mengajar. Psikologi pendidikan membekali para pendidik dengan strategi berbasis bukti yang dapat meningkatkan praktik mengajar mereka. Ini termasuk teknik pengelolaan kelas, metode merancang pelajaran yang menarik, dan cara memberikan umpan balik yang efektif. Dengan menerapkan strategi ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menstimulasi, sehingga membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Psikologi pendidikan juga bertujuan untuk memahami dan mendukung perkembangan siswa, baik kognitif, sosial, emosional, maupun fisik. Dengan mempelajari tahapan perkembangan dan teori-teori terkait, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat. Pemahaman ini sangat penting, terutama selama periode kritis perkembangan, seperti masa remaja, yang merupakan masa perubahan dan pertumbuhan yang signifikan. Terakhir, psikologi pendidikan berusaha untuk memecahkan masalah pendidikan. Ini termasuk mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan kesetaraan pendidikan, dan mempromosikan iklim sekolah yang positif. Psikolog pendidikan bekerja untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan akademis dan pribadi siswa. Ini mungkin melibatkan pengembangan intervensi untuk siswa dengan kesulitan belajar, penerapan program untuk mendukung siswa dari latar belakang kurang beruntung, atau melakukan penelitian untuk memahami dan mencegah perundungan. Psikologi pendidikan mencakup beberapa aspek utama yang penting untuk memahami kompleksitas belajar dan mengajar. Salah satu aspek mendasar adalah teori belajar. Teori-teori ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi. Behaviorism, salah satu teori belajar yang terkenal, menekankan peran rangsangan lingkungan dan penguatan dalam membentuk perilaku. Teori ini menunjukkan bahwa belajar terjadi melalui proses pengkondisian, di mana perilaku yang diinginkan diperkuat, yang mengarah pada pengulangan perilaku tersebut.
Kognitivisme, teori belajar berpengaruh lainnya, berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti perhatian, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Teori ini memandang pelajar sebagai pemroses informasi yang aktif yang secara aktif membangun pemahaman mereka. Konstruktivisme, yang dibangun di atas gagasan ini, mengusulkan bahwa pelajar secara aktif menciptakan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Perkembangan siswa adalah aspek penting lainnya dari psikologi pendidikan. Memahami tahapan dan tonggak perkembangan anak sangat penting bagi para pendidik. Teori-teori dari psikolog terkenal seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang perkembangan kognitif pada anak. Teori perkembangan kognitif Piaget menguraikan tahapan-tahapan berbeda yang mencerminkan kemampuan kognitif anak yang terus berkembang. Di sisi lain, Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Konsepnya tentang zona perkembangan proksimal ZPD menyoroti pentingnya scaffolding, yaitu dukungan yang diberikan oleh orang yang lebih berpengetahuan untuk membantu pelajar mencapai tugas atau memperoleh keterampilan yang tidak dapat mereka lakukan sendiri. Dengan memahami teori-teori ini, pendidik dapat menyesuaikan strategi mengajar mereka dengan tingkat perkembangan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong pertumbuhan optimal. Bagian keempat, psikologi pendidikan dalam lingkungan sekolah. Psikologi pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam lingkungan sekolah. Prinsip dan temuannya memiliki aplikasi praktis yang dapat meningkatkan proses belajar dan mengajar. Salah satu area penting di mana psikologi pendidikan diterapkan adalah dalam pengembangan kurikulum. Memahami bagaimana siswa belajar, kebutuhan perkembangan mereka, dan faktor-faktor yang memengaruhi motivasi mereka adalah pertimbangan penting yang memandu desain kurikulum yang efektif. Psikolog pendidikan berkontribusi dalam menciptakan kurikulum yang menarik, relevan, dan selaras dengan kemampuan kognitif siswa. Mereka membantu memastikan bahwa materi pembelajaran disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan, sehingga memaksimalkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Area penting lainnya adalah mengatasi kesulitan belajar. Psikolog pendidikan dilatih untuk mengidentifikasi dan menilai ketidakmampuan belajar, seperti disleksia, ADHD, atau diskalkulia. Mereka bekerja sama dengan siswa, guru, dan orang tua untuk mengembangkan program pendidikan individual, IEP, yang membahas kebutuhan spesifik siswa dengan tantangan belajar. Mereka memberikan dukungan dan akomodasi yang sesuai untuk membantu siswa berhasil secara akademis. Pelatihan guru adalah bidang lain di mana psikologi pendidikan sangat diperlukan. Calon guru belajar tentang perkembangan anak, teori belajar, teknik pengelolaan kelas, dan strategi penilaian. Pengetahuan ini membekali mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan melayani pelajar yang beragam. Psikologi pendidikan juga memainkan peran penting dalam konseling dan dukungan siswa. Psikolog sekolah yang terlatih dalam psikologi pendidikan menyediakan layanan konseling kepada siswa yang menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan akademis, masalah sosial, atau tekanan emosional. Mereka menawarkan konseling individu dan kelompok. Output